Mengingat kebaikan Allah, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seseorang mendidik anaknya. Engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan sumber air yang mengalir di lembah dan gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara, dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu, suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat, dan engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri dengan batu yang mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Engkau akan makan dan kenyang, serta memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Peringatan agar jangan melupakan Tuhan. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan mengerikan, dengan ular ganas serta kalajengking dan tanah gersang tanpa air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dengan maksud merendahkan dirimu dan menguji engkau, supaya mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepada mereka dan sujud menyembah mereka, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Peringatan agar jangan menyombongkan diri. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk masuk menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, dengan kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Orang-orangnya besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu lah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka,
Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena kebenaranku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu. Jadi, ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Kemurtadan di Gunung Horeb. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membangkitkan amarah Tuhan Allahmu di padang gurun. Sejak keluar dari tanah Mesir sampai tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb, kamu sudah membangkitkan amarah Tuhan. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, sehingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah, berisi segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api, pada hari ketika kamu berkumpul. Sesudah lewat 40 hari 40 malam, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, segeralah turun dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka cepat sekali menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Tuhan berfirman pula kepadaku, telah kulihat bangsa ini, sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku bertindak. Aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada mereka. Setelah itu aku berbalik dan turun dari gunung yang sedang menyala itu, dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Aku melihat bahwa sungguh kamu telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dengan membuat bagi dirimu anak lembu tuangan. Kamu cepat sekali menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu aku memegang kedua loh itu kuat-kuat dan melemparkannya dari kedua tanganku. Aku memecahkannya di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, sebab kamu sangat berdosa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga membangkitkan murkanya. Sebab aku gentar karena murka dan kobaran amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Tetapi kali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Kepada Harun pun Tuhan sangat murka, hingga ia mau memunahkannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Adapun anak lembu, hasil perbuatan dosamu itu kuambil dan kubakar dengan api. Lalu aku menghancurkan dan menggilingnya baik-baik sampai halus menjadi abu. Abu itu kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membangkitkan amarah Tuhan. Juga ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Aku sujud di hadapan Tuhan. Aku sujud selama 40 hari 40 malam itu. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu.
Aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah memunahkan umat milik-Mu sendiri yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu dan Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hamba-Mu. Janganlah perhatikan kekerasan hati bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya. Jangan sampai negeri dari mana Engkau membawa kami keluar berkata, karena Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan karena Ia membenci mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milik-Mu sendiri yang Kau bawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan lengan-Mu yang teracung, loh batu yang baru? Pada waktu itu Tuhan berfirman kepadaku, pahatlah 2 loh batu serupa dengan yang semula, dan naiklah ke atas gunung menghadap aku. Buatlah juga sebuah tabut dari kayu. Aku akan menuliskan pada loh itu firman yang ada pada loh semula yang telah Kau pecahkan itu. Kemudian engkau harus meletakkannya dalam tabut itu. Aku pun membuat sebuah tabut dari kayu akasia dan memahat 2 loh batu serupa dengan yang semula. Kemudian aku naik ke gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Pada loh itu Tuhan menuliskan 10 firman, sama seperti tulisan yang semula yang telah diucapkannya kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari ketika kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan meletakkan loh itu dalam tabut yang telah kubuat. Disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Orang Israel kemudian berangkat dari Beerot Bene yang akan ke Mosera. Di sanalah Harun meninggal dan dikuburkan. Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, bertugas melayani Tuhan dan memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu, suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadanya. Aku tinggal di atas gunung selama 40 hari 40 malam, seperti yang pertama kali, dan kali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pergilah segera dan berjalanlah di depan bangsa itu, supaya mereka masuk menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Seruan mengasihi Tuhan dan kaum lemah. Sekarang, hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah pemilik langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka. Dan kamulah keturunan mereka yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Karena itu, sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk lagi, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala ilah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak pandang bulu ataupun menerima suap. Ia membela hak anak yatim dan janda, serta mengasihi pendatang dengan memberi makanan dan pakaian kepadanya. Kamu juga harus mengasihi pendatang, sebab kamu dahulu pendatang di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah engkau harus beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah engkau harus bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri.
hanya sebanyak 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit.